Hai guys, kembali lagi di The Patriargas. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Di kesempatan kali ini, gue mau berbagi tips cara susun media filter pada filter SAM untuk akuarium mas koki yang cukup besar. Karena dengan susunan media filter seperti ini, air akuarium ikan mas koki gue tidak hanya bening dan jernih, namun juga sehat. Karena air yang jernih belum tentu sehat dan juga sebaliknya. Sehingga pada video kali ini gue mau share pengalaman gimana cara mendapatkan keduanya nih guys, air jernih dan juga sehat. Nah, oleh karena itu, simak videonya sampai tuntas ya guys. Nah, sebelum kita ke topik pembahasan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan like channel ini dulu ya, agar teman-teman bisa selalu terupdate dengan konten hobi ikan hias seperti ini. Oke guys, sebelumnya gue mau share dulu pengalaman pertama kali ketika baru beli akuarium besar dengan panjang 2 meter x 45 x 50 cm. Dulu sebelumnya akuarium gue berukuran 60 x 30 x 35 cm dengan filter talang atau top box. Susunannya sederhana dan standar ya guys, bisa cek pada video sebelumnya melalui link di atas ya. Namun kali ini karena akuarium sekarang cukup besar, maka diperlukan filtrasi yang memadai dan gue benar-benar bingung pada saat itu. Gimana sih susunan filter yang efisien dan efektif pada SAM filter yang baru ini? Karena baru pertama kali mencoba menggunakan SAM filter, filtrasi pada akuarium gue tidak efektif. Akuarium ditumbuhi lumut dan filtrasi penuh dengan lumpur halus. Bisa dibilang gue belum pernah nih punya pengalaman memiliki akuarium besar dengan volume air yang besar. Karena demikian, ikan gue mudah terkena penyakit, bahkan ada yang mati. Namun setelah gue rubah susunan media filternya, air akuarium gue bisa menjadi jernih dan juga mature. Coba nih lihat perbandingannya. Rahasianya ada di susunan filtrasi mekanik, biologis, dan penerapan sistem aquaponik. Oleh karena itu, simak videonya sampai selesai ya guys. Siapa tahu bisa diaplikasiin di sistem filtrasi teman-teman. Susunan media filter pada SAM filter gue yang pertama adalah filter mekanik, di mana filter media ini berfungsi sebagai filter yang menyaring kotoran kasar dan halus hasil dari produksi ikan atau sisa pakan, baik yang berukuran besar dan juga kecil. Filter mekanik bagi gue nih filter yang sangat penting nih guys, karena filter ini berkontribusi besar banget pada penjernihan air. Apabila filter mekanik tidak ada, maka akuarium bisa berkabut dan keruh karena kotoran kasar dan halus yang tidak tersaring. Selain itu, kotoran tersebut juga akan menutupi spesifik surface area atau SSA dari filter biologis. Sehingga open space area atau OSA pada filter biologis makin kecil dan jumlah bakteri pun menjadi semakin dikit. Bisa dikatakan nih, filter biologis jadi tidak bekerja dengan optimal karena penumpukan kotoran. Alhasil, ikan mas koki akan mudah terkena penyakit. Belakangan ini banyak banget YouTuber atau seller-seller yang suka membahas media filter biologis, baik dari yang kelasnya murmer sampai yang premium. Namun, mereka jarang sekali membahas filter mekanik. Padahal, filter mekanik ini adalah kontributor utama dalam penjernihan air. Ikan itu tetap bisa hidup tanpa filter biologi dan air masih bisa terlihat bening, asalkan air rajin diganti agar dapat mengurangi amonia dan kotoran kasar ya guys. Jadi, bisa gue simpulin bahwa kontributor utama dalam penjernihan air dan pengoptimalan sistem filtrasi adalah filter mekanik. Karena filter mekanik menyaring kotoran kasar yang apabila kotoran tersebut tidak tersaring, maka filter biologis dan kimiawi pun tidak dapat bekerja dengan baik. Namun, apa kontribusi filter mekanik dalam menyehatkan air? Ya sebenarnya jawabannya itu tadi, menyaring kotoran kasar atau halus sehingga filter biologis dapat bekerja dengan baik tanpa ketumbukan kotoran-kotoran tersebut. Nah, filter biologislah yang nanti berfungsi membuat air menjadi mature, sehingga air menjadi sehat untuk ikan mas koki. Namun, agar filter mekaniknya bekerja dengan baik, maka harus rajin dibersihkan agar tidak mampet, yang nantinya dapat menyebabkan filter mekanik tersebut tidak dapat menyaring kotoran kasar ataupun halus dengan baik. Nah, kuncinya adalah filter mekanik harus rutin dibersihkan atau diganti setidaknya 3 hari sekali.
maka dijamin ikan mas koki dapat terhindar dari penyakit bakteri karena air tetap terjaga. Namun jangan salah paham nih guys, ikan mas koki itu masih tetap bisa terkena penyakit karena dari berbagai macam faktor lainnya ya, yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kualitas air. Bisa jadi dari pemberian pakan yang berlebihan, jadinya bisa sembelit, atau karena ada gangguan dari tank mate sehingga bisa menjadi stres dan mengurangi tingkat imunitas kekebalan tubuhnya sehingga gampang terkena penyakit, ataupun juga sumber air sendiri itu yang juga kurang bersahabat dengan ikan mas koki tersebut. Kalau di sini kita hanya membahas menjaga kualitas air tetap sehat dan jernih ya guys, agar ikan tidak mudah terkena penyakit. Nah, selain harus rajin dibersihkan, filter mekanik ini baiknya ketika dipasang tidak direndam dalam air. Pakailah sistem wet and dry, karena apabila filter tersebut terendam, maka kotoran yang tersaring di filter mekanik seperti kapas dapat lepas kembali dan berkeliaran di dalam air. Ini bisa menyebabkan air menjadi sumber penyakit. Dengan sistem wet and dry seperti di video ini, maka si media filter mekanik ini fokus dalam menyaring kotoran dan menyalurkan air yang bersih kembali ke dalam tank. Seperti ini ya. Oke guys, jadi kesimpulannya filter mekanik itu bisa menjadi pisau bermata dua. Apabila rajin dibersihkan atau diganti, maka filter dapat bekerja dengan baik dalam melindungi filter biologis dan kimiawi, sehingga ikan mas koki tidak mudah sakit. Namun, apabila filter mekanik tidak rajin di-maintain sehingga sudah kotor dan mampet, maka dapat menjadi sumber penyakit bagi ikan mas koki dan mengganggu kerja dari filter biologis dalam menyehatkan air. Oke, kalau gitu sekian dulu pembahasan untuk video kali ini terkait cara membuat susunan filter yang dapat membuat air menjadi jernih dan sehat. Untuk video terkait filter biologisnya dan juga aquaponiknya akan gue bahas di video berikutnya ya, karena takutnya video ini kepanjangan nih guys. Apabila dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih atas dukungannya dan sampai jumpa di video berikutnya.